Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan panjang umur, sehingga pada hari ini, hari Rabu tanggal 10 Zulqa'dah 1441 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal berapa, Bu? Tanggal 1 ya? Ya, belum. Siapa nggak punya gajian jadi punya gajian jadi nggak tahu tanggal. Aku juga tanggal nggak tahu, apalagi hari ini. Ya, alhamdulillah ibu-ibu bisa hadir di sini, walaupun memang beberapa teman kita, jemaah kita belum bisa hadir karena memang mungkin barangkali kondisi yang belum bisa stabil. Oleh karena itu hari ini kita live streaming nih, udah kayak anak kuliahan nih Bu nih, kita pakai media sosial yang ada. Ya, sekali lagi mudah-mudahan ibu-ibu yang dapat hadir pada kesempatan siang hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala catatkan langkahnya, dicatatkan sebagai amal kebajikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu jamaah ta'lim al-ajuziyah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita, alangkah baiknya kita berdoa bersama dulu, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berdoa untuk orang tua kita masing-masing, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup, semoga orang tua kita Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya, sehatkan jiwa dan raganya, dan juga semoga diberikan kemudahan, kelancaran di dalam setiap urusannya, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Dan apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, berada di alam barzakh sekarang, mari kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga almarhumah orang tua kita Allah Subhanahu wa taala ampuni dari segala dosa-dosanya, dilipat gandakan dari segala amal kebajikannya, diterangkan di alam kuburnya, dan juga semoga ditempatkan di tempat yang semulia-mulianya. Mari kita ingatkan di dalam hati kita, kita sebutkan namanya, kita bayangkan wajahnya di pelupuk mata kita. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana. Kemudian juga untuk yang selanjutnya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bil khusus untuk kita yang dapat hadir pada kesempatan siang hari ini, dan juga untuk sahabat-sahabat kita, teman-teman kita walaupun menyaksikan melalui online. Semoga kita semua Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kesehatan jiwa dan raga. Semoga kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran di dalam setiap urusan kita. Semoga walaupun memang suasana begitu sulit, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita semua. Dan juga semoga rumah tangga yang sedang kita jalani masing-masing, Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Juga anak-anak kita semoga dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah. Yang sudah menikah, semoga rumah tangganya dijadikan sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita yang belum menikah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pasangan yang terbaik.
dan juga anak-anak kita yang sudah kerja semoga diberikan pekerjaan yang terbaik, yang belum kerja juga semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pekerjaan yang manfaat, maslahat dan juga barokah. Juga anak-anak kita yang sedang menempuh ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu dan pemahaman yang sempurna, memberikan ilmu yang banyak dan juga bermanfaat, sehingga kelak dewasa nanti anak-anak kita Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak yang soleh dan juga solihah, anak-anak yang anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk sesama, berbakti kepada orang tua, lebih jauh kepada nusa, bangsa dan juga agamanya. Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana minas salihin, Allahumma hassil maqasidana wasahil umurana min umurid dunya wal akhirah, Allahumma ansurna min afatid dunya wa min afatil akhirah ya khairan nasirin wa ya khairal warithin, biqadrillah wa biquwwatil hassil maqasidana, hassil maqasidana, nas'aluka al-ijabah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Baik ibu-ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mungkin salah satu alasan kenapa kita sampai saat ini takut sama mati gitu ya. Salah satu alasan kita kenapa takut mati adalah kita belum punya bekal yang cukup untuk di sana. Misalnya kayak gini Bu, ibu merantau ke Jakarta ke sini, kemudian kita usaha di Jakarta. Kemudian hasil dari usaha itu kita sisihkan, kita tabungkan, kemudian taruh di kampung gitu ya. Misalkan di kampung beli tanah, kemudian dibikinkan kolam, punya uang lagi beli bibit ikan gitu ya, punya uang lagi, terus ditabung. Sehingga pada suatu ketika kita rindu terhadap kampung, ya kita rindu terhadap tabungan kita tadi. Jadi ada yang membuat kita rindu pulang kampung itu punya rumah gitu ya, punya kolam, aduh rasanya enak banget kalau istirahat di kampung, bisa mancing gitu ya, bisa istirahat dengan tenang. Nah gitu, jadi kita punya rindu, ada yang membuat kita rindu terhadap kampung karena kita punya sesuatu di sana. Nah kemudian kenapa kita nggak rindu terhadap kampung akhirat? Karena kita nggak punya tabungan, apa-apa kita habiskan di dunia ini Bu Yoyon. Misalnya nih kita berdoa kita hanya mengharapkan ijabah untuk yang dapat kita nikmati di dunia ini. Ya Allah, saya berikan uang ya Allah, saya berikan ini, saya berikan itu, kan dinikmatinya di dunia. Jarang sekali atau kita kurang khusyuk ketika kita meminta ya Allah, meminta keridhaan, meminta surga. Jarang sekali kita khusyuk kalau minta yang kayak gitu. Tetapi ketika kita minta yang urusan dunia, misalnya minta uang, minta ini, minta itu kepada Allah, rasanya sampai khusyuk banget kita. Bahkan tak jarang kita sampai berlinang air mata kalau untuk meminta urusan dunia. Tetapi ketika kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, jarang sekali kita melelehkan air mata. Bahkan sebaliknya, kenapa kita ketika nonton sinetron saja budaya Nangis ya? kita nangis. Ibu Haji ya, Bu Haji Uun, emak tuh. Kalau nonton sinetron, Masya Allah kita sampai berlinang air mata. Tetapi kenapa ketika kita bertaubat kepada Allah itu air mata serasa disumbat kering banget? Gitu ya. Jadi sekali lagi salah satu alasan yang membuat kita sampai saat ini takut dan nggak siap untuk mati adalah kita nggak punya tabungan. Banyak dosa. Terkadang yaitu kita habiskan semuanya di dunia ini. Ya minta hanya untuk minta lontong goreng. Sontong goreng apa lontong goreng? Sontong ya. Begitu sekali lagi, makanya nggak salah sih namakan taklim ini adalah taklim al-ajuziyah. Al-ajuziyah itu artinya adalah
seorang manusia perempuan yang sudah usianya 40 tahun ke atas. Jadi si A seneng nih gaul sama ibu-ibu yang udah 40 tahun ke atas. Ya enggak kayak gitu, Mak. Jadi si A tuh kebawa, bukan kebawa tua wajahnya, si A kebawa pendiriannya kebawa tua. Coba kalau si A misalnya gaulnya sama anak-anak muda yang sosialita, bawaannya pengennya jalan-jalan. Pengen ngetrek mulu. Iya. Tuh, ya tapi kalau yang tua mah kan nggak jalannya juga memakai aturan lah. Tetapi senang juga sih ya bergaul sama ibu-ibu yang sudah 40 tahun ke atas. Banyak rezekinya kalau ibu-ibu mah ya. Amin. Makanan segala macam. Nah baik, hari ini sebelum kita mengkaji Al-Quran, ini kajian umum dulu. Mengingat tadi bahwa kita belum punya bekal yang cukup, padahal Allah Subhanahu wa taala telah peringatkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah dan ingatlah bahwa sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Sebaik-baiknya bekal itu adalah apa, Ma? Takwa. Takwa itu bukan takut sama bini tua, Ma. Takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Melaksanakan semua perintah Allah, kemudian menjauhi semua larangannya. Nah kemudian kita coba meraba diri kita sendiri. Punya enggak kita amalan terbaik yang menjadi andalan yang diharapkan nanti di akhirat bisa membawa kita ke pintu surga? Coba kalau kita pikir-pikir, sholat kita hanya menggugurkan kewajiban saja. Kadang-kadang kalau lagi buru-buru tuh kayak tadi sholat zuhur kan kita lupa ini 3 rakaat apa 2 rakaat. Iya, Pikiran kemana-mana. Giliran ngaji Al-Quran baru aja 5 jejer udah mulai tuh nguak. Udah setengah lembar air mata udah meleleh. Coba sholat tahajud kan kadang-kadang disuruh sodakoh kan kita mah boro-boro sodakoh. Buat kita sendiri pun juga barangkali mungkin kita masih kekurangan. Naik haji biayanya mahal, umroh pun juga demikian. Nah maka oleh karena itu harus dengan apa atau kita mengumpulkan amal ibadah. Nah hari ini coba si AA akan sedikit membahas tentang 10 amalan Bu Haji, 10 amalan yang ringan yang insya Allah dapat membukakan pintu surga. Ini amalannya gratis nih, nggak pakai modal. Kan kalau naik haji pakai modal. Terus umroh pun juga sama. Sodakoh, zakat juga pakai modal. Ini nggak pakai modal. Dengan apa, Mak? Dengan bibir kita, Mak. Bibir kita. Maka Mak kalau ada yang nanya misalkan, "Mak Om kok sekarang gendutan?" Mak harus jawab, "Ya iyalah bibir gua makan dipakai ngemil, bukan dipakai ngomongin orang." Gitu ya, Mak. Jawabnya kayak gitu, Mak. Bibir gue dipakai buat ngemil, jadi badan gue gendut. Bukan bibir gue bukan dipakai buat ngomongin orang, gitu ya, Ma ya. Kita kasar ya. Ya enggak maksudnya tuh. Enggak. Ya, Ma, kalau ada yang nanya, "Ma kok gendutan?" Ya iyalah bibir saya dipakai ngemil, bukan dipakai ngomongin orang. Nah, kalau dipakai ngomongin orang kan yang ada orang beli mobil, Ma yang kurus ntar. Ya. Nah, ini ada 10 amalan, Bu. Yang amalan ini ringan sekali diucapkan, ringan sekali kita perbuat, tetapi insya Allah dapat membukakan pintu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba yang bawa alat tulis ditulis, yang tidak juga ya tidak apa-apa, diperhatikan. Yang pertama yaitu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa, Ma? Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana hadisnya? Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani 'alal lisan." Ada 2 kalimat yang sangat ringan sekali di lidah. Ada 2 kalimat yang sangat ringan sekali apabila kita ucapkan. Thaqilatani fil mizan. Tetapi apabila 2 kalimat ini diucapkan, itu akan memberatkan timbangan amal kita nanti di akhirat. Habibatani ilar rahman. Kedua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang mana kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sekali lagi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Boleh silahkan emak tambahkan dengan astagfirullah. Nah, sekali lagi Bu Yoyon tuh jangan lupa, ketika ibu semuanya sedang bekerja, silahkan. Yang namanya berzikir itu kan di dalam Al-Quran disebutkan فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Ketika selesai melaksanakan sholat, maka berzikirlah, mau sambil duduk, sambil berdiri, atau juga sambil tiduran. Yang namanya zikir itu silahkan. Zikir itu yang mana? Baca Al-Quran juga boleh, silahkan Bu Yoyon kalau sambil tiduran. Kalau pegel, tetapi jangan sampai nggak pegel kita tiduran. Tapi Misalnya nggak wudhu nggak apa-apa ayah kalau nggak megang. kalau wudhu kita nggak punya wudhu, misalnya baca Al-Quran silahkan, tetapi Al-Qurannya jangan dipegang. Emak baca yang emak hafal. Misalkan surah Al-Mulk kan emak sudah hafal, Al-Waqiah atau surah-surah yang lain silahkan dibaca. Kalau nggak punya wudhu nggak apa-apa, tetap mendapatkan pahala. Jangan ketika kita nggak punya wudhu, Al-Qurannya dipakai dipegang gitu ya Mak. Nah, sekali lagi ada dua kalimat yang sangat ringan di lidah diucapkan, tetapi dua kalimat ini sangat memberatkan nanti di timbangan mizan. Yang mana kalimatnya? Sekali lagi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Boleh tambahkan astagfirullah. Jadi Bu Yoyon lagi nyuci, Bude lagi nyetrika misalnya, dalam hati jangan lepas subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Jangan nyanyi mulu Bu Haji Uun ya. Ya bolehlah nyanyi sekali-kali barangkali mungkin ya, tetapi ini jangan lupa, ini kapanpun boleh kita baca, kecuali kalau kita berada di WC gitu ya, nggak boleh dibaca. Bu Yoyon sambil tiduran, sambil duduk, kapanpun tidak ada larangan. Nah, itu yang pertama, yaitu bye-bye ibu-ibu ya, jangan lupa. Ini sesungguhnya sih kajian ini sudah ya pada ngaji pagi di Musola Al-Furqan Ahad pagi, tetapi memang karena sekarang belum dimulai lagi, belum Bu, karena menunggu nanti mau ada musyawarah gitu ya antara pihak DKM Aliman. Nanti kan tahu Pak Nur Hidayah buka nggak Pak? Nur Hidayah juga belum buka, Al-Umi pun juga segera dibuka ya, insya Allah lah pelan-pelan barangkali mungkin nanti dibuka gitu Bu ya. Ya ini kita juga kajiannya kan hanya melalui online aja begini. Nah itu Bu, coba kita barengan baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Itu tuh yang satu Bu. Bosan katanya baca yang itu, ada yang kedua Bu. Yang kedua adalah meridhoi Allah dan Rasulnya. Yang mana kalimat yang dibaca dalam satu hadis disebutkan ma min abdin muslimin yaqulu hina tusbihu wa hina yumsi. Tidak ada seorang muslim yang ketika pagi-pagi, yang ketika pagi-pagi dan ketika sore membaca kalimat yang mana kalimatnya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Itu kita baca 3 kali Mak. Jadi pagi 3 kali, kemudian sore 3 kali. Sekali lagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Pagi 3, kemudian sore 3 kali. Mana pahalanya? Illa kana haqqan 'ala Allah ayyurdihi yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat akan diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat-ingat ini bacaan raditu billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula itu bacaan dulu kita lagi kecil sekolah ini ya, lagi anak-anak. Dulu makan kita nggak tahu itu apa. Dulu saya belajar roditu billahi roban wa bil Ya, islami gitu ya. Wabadu. Nah. gitu. Roban bukan jadi roba ya, bukan roban ya. Nah sekarang kita sudah tahu, oh ternyata kalimat itu adalah pengakuan kita, meridhokan kita. Raditu billahi, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, wabil islami dina, dan aku ridho Islam sebagai agamaku, wabi nabiyya wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan aku ridho Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasulku. Coba contohkan nanti ibu-ibu bacakan. Raditu billahi rabba, ayo. Raditu billahi robba wabil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyya wa Nah, rasulah. itu 3 kali ya, kita baca pagi-pagi nih. Ibu pagi-pagi jam 6 lah kira-kira. Ingat mak, jam 6 mak baca raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Itu jam 6 kita baca 3 kali ya. Jam 6 pagi. Ya, jam 6 pagi kita baca. Kemudian nanti sore lagi mak, ba'da asar. Sekalian tuh mak habis sholat asar kita baca raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. 3 kali mak. Pagi 3 kali, kemudian sore 3 kali. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, amalan ringan yang dapat membukakan pintu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga, adalah menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i. Ini gratis nih, Mak. Makanya mumpung ngaji itu masih gratis, mak, kita datengin. Mak tuh kalau ngaji di Bunonon kan hari Selasa ya. Di sini hari Rabu, Ahad pagi ada di Al Furqan. Kemudian hari apa lagi, mak? Ya Minggu pagi ya. Tuh di Al Barokah tuh ada, Kemis sore. Ya kalau kita ada waktunya kita kunjungin, mak. Karena mumpung masih gratis. Ya nanti mah barangkali mungkin bayar. Coba gratis aja nggak pada mau datang, apalagi bayar. Nah oleh karena itu nih, semoga kita yang dapat hadir pada kesempatan siang hari ini, setiap hari Rabu mah kita ngaji ya, kajiannya di sini nggak yang berat-berat, hanya membetulkan atau memperbaiki bacaan-bacaan yang sehari-hari sering kita baca, bacaan sholat ya, bacaan Al-Quran, kita mengenal wakaf, mengenal wasol. Kenapa demikian? Karena hafalnya kita terhadap surah Al-Fatihah mesti kita akuin. Dulu kita itu nggak belajar pada tulisannya. Ya, kita dulu belajar tuh karena guru aja sering baca. Kita jadi apa? ikut-ikutan. Ya coba kayak apa tuh yang sholawat Allahumma arhamna bil Quran. Naria. Bukan tuh yang doa itu, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah, gitu kan. Oh, benar. Iya. Sedengar-dengarnya aja. Iya, Mak. Kita nggak belajar dari tulisannya. Nah maka nanti insya Allah kan, berhubung karena sekarang anggotanya belum pada hadir semua, jadi nggak pakai nulis-nulis. Sekarang yang ringan aja dulu kajiannya. Kan sudah banyak yang kita betulkan bacaan-bacaannya ya. Karena kita dulu harus diakui, kita hafal baca-bacaan sholat itu nggak belajar pada tulisannya. Biarin. Dulu kita itu hanya dengar. Yang namanya dengar kan mending kupingnya kalau lagi lempeng ya. Lagi ya itu. Nih. Kayak emak kan kemarin bacanya al-hakumut latarawunnal jahim. Yang betul kan latarawunnal jahim. Nah, Tuh, sekali benar. nah sekarang diulang lagi, Mak. Nah, gitu ya, ibu-ibu. Jadi menuntut ilmu syar'i itu adalah gratis. Ya apalagi kan apa namanya, udah seusia kita kan, anak sudah pada gede. Mau ngapain lagi, masa mau main Facebook mulu, mau buka WhatsApp mulu buat Jiun di rumah. Gitu kan? Instagram. juga nggak ada keluarga dia Ya. bukan. Itu yang ketiga, Ibu
Kemudian yang keempat, amalan yang ringan tetapi berpahala sangat besar, insya Allah membukakan pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah menahan marah. Naon, Mak? Menahan marah. Menahan marah. Nahan marah tuh gratis, Mak, nggak bayar. Orang hati nggak pulang kan tanah kita. Mesti ibu-ibu ketahui bahwa marah dengan iman itu udah ibarat kayak minyak dengan air. Ya Bu, marah itu kayak minyak dengan air, nggak pernah bisa nyatu. Iya. Jadi kalau dia marah, imannya tuh lagi hilang, Mak. Kalau emak lagi marah nih, iman lagi hilang, Mak. Tapi kalau iman datang, marah hilang. Coba contohnya, emak lagi nyap-nyap nih marah-marah misalnya sama anak-anak. Emak sampai bentak-bentak, sampai mencak-mencak, nggak malu tuh emak diliatin sama orang-orang, emak ngomong sampai bicara sampai teriak gitu ya. Karena otak dan pikiran kita sedang dikuasai oleh kemarahan, rasa malu tuh hilang, Mak. Nah, maka oleh karena itu ketika kita marah, buru-buru kita istighfar, astagfirullahaladzim, agar iman itu kembali masuk ke dalam diri kita, Balik pulang. agar pulang, Mak. Iya. Maka oleh karena itu kalau emak keseringan marah, iman tuh sering keluar dari hati kita. Marah, iman keluar. Marah, iman keluar. Lama-lama itu si iman kagak mau balik lagi, Mak. Makanya jangan sering marah. Kita tahan tuh marah. Malah sih mana gua nggak mau ke mak oma dimarahin gitu ya. Dan ibu-ibu juga mesti ketahui bahwa asal mulanya marah itu adalah mengeluh, Mak. Jadi malah marah itu awalnya apa? Ngeluh. Ngeluh tadinya. Bu Yoyon pulang ke rumah, kemudian pas sampai di rumah pakaian berantakan, lantai pada kotor, ya Mak. Piring pada kotor. Kemudian kan Bu Yoyon ngeluh, ini sirian, Masya Allah. Oh, itu namanya ngeluh juga ya? Ya iya tuh ngeluh, Mak. Mak ucapin tuh ngeluh. Sampai emak kerjain, sirian pulang, Bu Yoyon dimarah-marahin tuh kan udah jadi marah. Iya. Nyap-nyap. Nah, giliran anak udah, ya udah Mama kalau begitu marah mulu udah Rian pergi, kan giliran pergi mah Bu Yoyon Bingung. Bingung dia. gitu ya, Mak. Sekali lagi amalan ringan tetapi gratis nih, Mak, gratis nih. Tetapi insya Allah membukakan pintu keridhaan Allah adalah menahan marah, Mak. Tahan ketika kita marah, udah awalnya dari keluhan. Mak kalau ngelihat nanti pulang ke rumah nih si Abah habis makan piringnya nggak dicuciin gitu ya. Jangan diomong, Mak. Diamin aja. Jangan diomong. Nah gitu mah bener, Mak. Mah udah pengen nyap-nyap nih mulut, udah tahan. Gitu. Kentut. Mulut panjang nih, mulut panjang. Iya. Kentut. Asal kopi udah bercangkir-cangkir tuh cangkir belum. Iya udah berkali-kali. Ya biarin. Kita biar aja. teh. Dia bikin sendiri kan? Iya. Ya Jangan diomong. Ya intinya mah jangan diomong, udah kerjain aja. Iya. Nah ini makan ibu-ibu mah kebiasaan begitu. Kalau misalkan dia kerjain tapi dia sambil ngomong gitu ya, Mak. Ini ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim. Coba, itu kan sesungguhnya istighfar itu kan harusnya harus sambil duduk, pakai sejadah, kemudian kita nunduk. Astagfirullahaladzim. Itu kan minta ampun kepada Allah. Ini mah dipakai ucapan Astagfirullahaladzim. Itu mah bukan tobat namanya. Tuh aku kalau ngomelin anak gitu. Iya benar. Ya, Maya. Tuh kan. Itu Harusnya kan istighfar mah kita tengah malam minta ampun kepada Allah. Nah pokoknya sekali lagi kita harus pandai menahan, Mak. Kalau mengerjakan sesuatu udah jangan sambil ngedumel, percuma, Mak. Ya jadinya Akhirnya kerjain juga. iya udah kita capek ngerjain, capek juga ngedumel, jadi amal kagak Jadi darah tinggi. gitu, Mak. Nah maka oleh karena itu tahan biar apapun yang kita kerjakan itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, membaca ayat kursi setelah sholat, Mak. Membaca ayat kursi setiap habis sholat. Dari mana mulai ayat kursi? Mulai ayat kursi itu bukan dari wa ilahukum, Mak. Ayat kursi mah mulainya dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Itu dan selanjutnya. Bukannya ini wahila hukum. Wa ilahukum. Wahila hukum. Bukan mah. Dari atas Kan kalau itu mah dalam sebuah hadis disebutkan dalam tafsirnya Ibnu Katsir, siapa orang yang hafal 5 ayat pertama dari Al-Baqarah berarti alif lam mim sampai humul muflihun. Satu di tengah wa ilahukum ilahu wahid. Kemudian ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 2 ayat setelahnya la ikraha fid din. Mama apa? Qad tabayyana minar rusdu. mama sok pabeuli tah. La ikraha fid din. Yana minar rusyd. Terus faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lang fisal. Itu mah 2 ayat. Kemudian 3 ayat terakhir Al-Baqarah yang mana? Lillahi ma fis wa ma fil. Ini mah pada hafal ibu-ibu nih. Yang 2 mah yang tadi tuh, yang setelahnya ayat kursi la ikraha fiddin itu jarang hafal. Maka Bu Yoyon hafal kan itu? Nah, jadi sekali lagi siapa yang hafal tadi 5 ayat pertama sampai humul muflihun itu Al-Baqarah, 1 ayat di tengah wa ilahukum, kemudian ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, 3 ayat terakhir Al-Baqarah sampai Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal. Nah, emak kalau baca malam hari dijamin emak dijauhkan dari gangguan-gangguan yang berupa batin, mak, sihir, teluh dan sebagainya. Kita kalau baca ayat kursi kalau mau tidur aja bukan habis sholat. Ya habis Bu Yoyon ayat kursi udah dianggap bangle aja buat usir setan ya. Karena mau tidur tuh. Jadi Bu Haji Uun kalau malam-malam misalkan takut nih ada setan, baca ayat kursi. Terus setan yang nggak mau pergi lempar pakai kursi gitu ya. Jadi sekali lagi kalimat yang ringan diucapkan tetapi memberatkan nanti di timbangan mizan nanti di akhirat adalah membaca ayat kursi setelah sholat apapun, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita mah habis itu doang, habis maghrib doang. Ya, sholat fardu aja, sholat fardu. Gitu Bu Yoyon ya. Istighfarullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu ya ma. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dhunub. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 3 kali. La ilaha illallah. Kita istighfarnya katanya gini. Astagfirullahaladzim liwal hidayah. Ya, istighfar mah macam-macam mah. Intinya itu kan minta ampun kita kepada Allah. Paling terbaik bacaan istighfar itu yang sering kita baca pagi dan sore, sayyidul istighfar. Ya, ma mau astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi wal jibati alayya wali masyayikhina wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Mau yang itu silahkan. Bude katanya pengennya yang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dhunub la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Silahkan. Katanya Bu Haji Atot pengennya yang pendek astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Silahkan. Silahkan Mas. Yang penting di dalam kita membacanya jangan kayak lagi ngambek kayak Bu Haji Uun tadi astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kita kan dalam rangka taubat kepada Allah, minta. Beda dengan zikir. Kalau tadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Bu Yoyon sambil jalan, sambil tiduran silakan itu zikir. Tetapi yang bentuknya doa, bentuknya yang doa itu adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa jangan sambil jalan. Gitu ya, kayak teteh tuh kalau sholat subuh dari musola baca Allah mantar robinya sambil jalan. Doa mah jangan sambil jalan, kan khaufan wa tama'a. Oh si Ayu ya salah. Kalau kita berdoa mah khaufan, harus
menunjukkan kita itu takut kepada Allah, wa tamaan, dan harus menunjukkan kita tuh benar-benar ingin dikasih. Takut tetapi ingin dikasih, bagaimana? Berarti harus seperti ini, Mak. Iya. Ya coba aja, Mak, kalau si Fahri minta uang sama emak. Si Fahri minta uangnya tuh sambil lari, "Mak, minta uang dong," sambil lari ke sini. Ya, Mak nggak bakalan ngasih, orang mintanya aja kayak nggak serius. Ini orang minta apa? Gitu kan ya, berarti kita juga harus serius. Nah gitu, hal yang keberapa tadi, Mak? Yang kelima, ringan diucapkan tetapi insya Allah bisa membukakan pintu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat kursi setelah selesai melaksanakan sholat. Tadi kan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan selanjutnya Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan naris salimin, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, gitu ya, Ma ya. Dan selanjutnya baru setelah itu Ma baca Al-Fatihah, kan setelah Al-Fatihah Alif Lam Mim, setelah Alif Lam Mim ayat kursi. Lalu setelah ayat kursi, Mak baru deh ilahi ya rabbi anta maulana subhanallah 33. Sampai ke ilahi ma fis samawati enggak ya? Silahkan, Mak, kalau panjang waktunya, Mak. Panjangan itu mah ya. Iya, kalau ada mah waktunya silahkan. Subhanallah walhamdulillahi daiman abadan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin Allahu akbar. Nah baru setelah itu kita berdoa ya. Nanti insya Allah waktu itu sudah pernah dituliskan tuh wiridan ya. Nanti coba dibagikan lagi kepada ibu-ibu. Kemudian hal yang keenam, amalan ringan yang insya Allah bisa membukakan pintu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menyingkirkan gangguan di jalan, menghilangkan gangguan yang ada di jalan, Mak. Misalnya emak dari rumah emak mau ke sini ke warung teteh, pas di portal itu anggrek 3 misalnya ngelihat beling di jalanan, kemudian emak dalam hati itu bergumam, ya Allah ini beling tajam bener, bagaimana ntar kalau si Zaki, Iqbal nginjak, ya Allah subhanallah. Terus emak singkirkan di jalan. Nah kalau kita kan nggak kayak begitu ya Bude ya, kita mah kepengennya dilihat mulu sama orang, kepengennya dipuji mulu sama orang. Emak pas begitu ngelihat beling, Uni lihat sini dah Mama Rido, nih ada beling di sini nih emak ambil nih. Baru dibuang, udah dilihat orang baru kita buang. Jangan kayak gitu, ikhlaskan udah dalam hati. Kalau nanti mah kalau mau mungut apa gitu, nanti kalau ada orang malah malu kayak mungut apaan. Ya kadang kan orang ada juga yang begitu, kepengennya tuh beramal dilihat dulu sama orang baru dilakukan, ya percuma. Ketika melihat paku gitu kan, atau enggak ada batu yang bakal bahaya, yang tajam gitu. yang kira-kira bahaya lah. Atau misalnya ini kan jalanan depan kita rame tuh ya, udah. Kemudian ada paku jatuh, nggak ada orang, ya Allah ini mobil nih kalau nginjek ini atau motor kan kesian, kempes. Ntar kalau mau nambel kan kudu jalan dulu ke depan. Mak pinggirin, mak pinggirin, itu tuh amalan-amalan ringan. Amalan ringan, jangan sampai dalam hati ya biarin lah, bodoh amat lah. Udah biarin yang nginjek orang, ban motor orang, ngapain gua repot, jangan kayak begitu, Mak. Hidup tuh jangan cuek aja, gitu ya, Mak. Hidup tuh jangan masa bodoh aja, Mak. Hidup tuh harus peduli, harus kita care. Masa kita hidup aduh dibiarin lah bodoh amat. Kalau cuek aja mah ya insya Allah ntar dicuekin juga sama orang. Nah itu tuh Mak, yang keberapa tadi? Yang keenam, menyingkirkan gangguan atau duri atau apapun yang ada di jalanan. Kemudian lanjut nih, udah agak sore. Yang ketujuh adalah membela kehormatan saudaranya di saat ketidakhadirannya. Membela kehormatan saudaranya di saat ketidakhadirannya. Membela kehormatan saudaranya di saat ketidakhadirannya. Contohnya kayak gini misalnya, dari RW 05 kita Bukit Sawangan Indah mengadakan bantuan gitu ya Bu Yon ya. Misalnya yang dapat itu Maom, Bu Haji Uun, Bude, si AA misalkan. Kebetulan Bude nggak bisa hadir, gitu ya Bude ya. Bude nggak bisa hadir karena banyak kerjaan kesono kemari.
Terus kalau nggak hadir kan bantuannya nggak dikasihkan. Iya. Kata Bu Haji Uun, biarin saya yang wakilin. Bude itu orangnya lagi sibuk sekarang gini-gini. Sampai bantuan itu akhirnya dikasihkan ke Bu Haji Uun gitu ya. Diwakilkan kepada Bu Haji Uun. Padahal budenya tidak bisa hadir. Nah gitu tuh, kita sebagai teman, sebagai saudara mampu membela kehormatan saudara kita ketika nggak bisa hadir. Jadi kita bela gitu. Jangan sampai kan kalau kita mah kebanyakan kayak gitu, udah biarin lah kagak hadir mau udah nggak usah dikasih kan begitu ya kalau kita. Nah, pribadi seorang muslim yang baik adalah yang akhlaknya baik. Ketika saudara kita tidak bisa hadir, kita belain. Misalnya walaupun kita tahu, misalnya kita tahu dia nggak bisa hadir, kita bikin alasan yang memang benar adanya. Dia kan lagi kesana, lagi kesini gitu ya. Misalkan Bu Yoyon ngaji nih hari Rebo tanpa konfirmasi nggak datang gitu ya. Tapi bilang ke Bude, misalkan Bude hari Rabu saya nggak bisa hadir nih gini. Kemudian sama Bude dibela. Gitu tuh harusnya kita sebagai seorang muslim. Bukan malah sebaliknya, kita makan suka kepengen jatuhin mulu kalau sama saudara, kalau sama temen gitu ya. Pengen jatuhin mulu, nggak kayak gitu akhlak yang baik. Kemudian tadi yang keberapa ibu-ibu? Ketujuh ya. Sekarang yang kedelapan. Kedelapan tuh menjauhi debat walaupun kita dalam keadaan benar. Menjauhi perdebatan walaupun kita dalam keadaan benar. Emak misalkan nih sama Bu Haji pagi-pagi lagi di warung teteh, ayo debat aja. Siapa yang benar, siapa yang salah. Walaupun kita benar, udah misalnya kita tuh benar, udah jangan mau kalau berdebat. Soalnya kenapa? Ketika yang namanya debat itu walaupun kita salah, pengennya bener aja jadinya egois. Maka udah hindarin lah. Kalau udah agak suasana memanas misalnya, ketawa lagi udah jangan diterusin. Jadi amalan yang ringan tetapi berpahala sangat besar adalah menjauhi debat, ya, perdebatan walaupun kita dalam posisinya benar. Udah kalau udah suasana memanas tuh kayak kemarin pagi, udah nyari topik yang lain aja lagi biar kita ketawa gitu ya. Jangan diterusin kalau kita berdebat. Itu keberapa? Ke-8. Sekarang yang ke-9. Yang ke-9 adalah berwudu. Gratis nih wudu nih, Mak. Ya walaupun airnya bayar ya, pakai pam, tapi kalau pengen gratis ya wudunya di musola aja. Wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Yang kita sering bilang sholat itu namanya sholat syukur wudu. Sholat apa, Mak? Sholat syukur wudu. Wudu apa tadi, Bu? Sholat 2 rakaat. Ya, wudu dulu kita, kapanpun ini waktunya. Terkecuali di waktu haramnya sholat ya. Kita wudu, kemudian setelah wudu sholat 2 rakaat, namanya sholat syukur wudu. Dari mana hadisnya? Ini hadisnya riwayatnya Bilal nih. Nabi bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, amalan apakah yang engkau berbuat ketika di dunia ini sehingga engkau masih hidup, suara terumpahmu sudah terdengar di surga? Jadi kata Nabi kepada Bilal, wahai Bilal, gerangan amal apa yang engkau lakukan di dunia ini sehingga engkaunya masih hidup, suara terumpahmu sudah terdengar di surga? Maka Bilal menjawab, kata Bilal, ya Rasulullah, demi Allah, setiap kali aku wudu, kemudian aku laksanakan sholat 2 rakaat, namanya sholat syukur wudu. Niatnya bagaimana? Udah maniat sholat aja, usolli sholatan sunnatar rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Nggak disebut syukur wudu pun juga tidak apa-apa. Sholat aja 2 rakaat. Ketika takbiratul ihram, Allah, niat saya sholat 2 rakaat setelah wudu, sunnah karena Allah Ta'ala. Itu mah, itu tuh yang keberapa mah? Yang ke-9 wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Jangan lupa nih mah. Yang ke-10, ibu-ibu kalau bisa ya, bapak-bapak pun juga terutama, pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah gratis loh mah. Sekarang di Musola Al-Furqan alhamdulillah sudah pakai pelafon ya mah, ada AC-nya 2, pinggirnya pakai granit.
pakai pewangi, pokoknya nyaman banget deh di musola Al-Furqan, udah lebih-lebih daripada rumah. Tetapi jamaahnya pada kemana ya Mak? Ya insya Allah juga nanti udah nyaman Mak, yang di aula tuh udah nyaman kalau buat ngaji ya. Mak udah ya, plafon ya. ya udah pakai plafon putih, udah nyaman enggak? Nanti kan pakai Jangan kanopi itu. kan? Gitu ya. Nah sekali lagi kita yang masih punya suami nih di rumah, Udah ada di urak-urak. urak-urak dah bener-bener. Sholat ke masjid, Anak juga di urak-urak. sholat ke masjid, ke musola, gitu ya. Nah itu adalah perbuatan gratis Mak itu. Mana ada ke musola misalnya setiap kali Bayar. sholat di musola ditarif 5.000, nggak ada musola mana. Ya adapun kita sodako 2.000 ya sama aja ke WC juga. WC di Parung 2.000 Mak. Iya. Kadang-kadang kita makan suka begitu kalau jalan-jalan misalnya ke pantai, di situ ada toilet umum 2.000 misalnya bayar, kita angguran nyari musola aja yang gratisnya. Deh kita masuk musola cuman pengen ngencing gratis doang, ya Allah. Jangan kayak gitu. Kalau ke musola, masuk ke musola kemudian ambil air wudhu, masuk lagi ke musola, kita sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, sholat syukur wudhu 2. Tuh udah gitu baru kita keluar lagi, nggak bayar nggak apa-apa. Bukan sholat itu ya, sholat juga ya. Ya gitu Mak. Kemudian kita niat iktikaf kalau masuk ke masjid. Kenapa demikian? Jangan sia-siakan waktu, karena sebentar-bentarnya iktikaf itu adalah seukuran maruku ditambah sedikit. Kalau kita ruku kan baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Mama sok dibalik atuh. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, bukan azimi Mak, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. 3 kali itu ditambah sedikit, itu sudah termasuk i'tikaf Bu ya. Jadi kalau kita masuk masjid kemudian niat i'tikaf, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala, niat saya i'tikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Belum ngapa-ngapain tuh, berarti 3 detik itu kita udah dianggap, bukan 3 detik ya, berarti 15 detik kali ya, kita sudah dianggap i'tikaf. Pahala dari i'tikafnya ada, kemudian kita sholat nanti 2 rakaat tahiyatul masjid dihitung juga, sholat syukur wudhu 2 rakaat dihitung juga. Jadi lebih lama kita diam di dalam masjid kalau diniatkan i'tikaf, pahalanya lebih banyak. Ya maka mudah-mudahan ya beberapa minggu ke depan kita bisa ngaji lagi di musola pagi ya Mak. Nama itu iktikaf Pak. Ya, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Tetapi jangan khawatir Bu Yoyon, kalau ngaji di musola setiap kali saya suka tuntun untuk niat i'tikafnya ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan ahad depan kita bisa ngaji lagi di musola setiap ahad pagi. Insya Allah nanti akan saya tuntun setiap kali. Jadi itu Ibu 10 coba saya ulangi kembali. Ada 10 amalan ringan yang ringan diucapkan tetapi insya Allah memberatkan pada timbangan mizan nanti di akhirat. Yang pertama tadi zikir kepada Allah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu yang pertama. Bosen katanya itu, zikir yang lain silahkan. Kemudian yang kedua, amalan ringan di lidah tetapi memberatkan nanti di timbangan di akhirat, meridhoi Allah dan Rasulnya dengan kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Pagi 3 kali, kemudian sore 3 kali. Yang ketiga menahan marah. Yang keempat tadi Bukannya yang ketiga menuntut ilmu syar'i. oh iya tuh Bu ya mah pinter ya. Yang ketiga mah benar, menuntut ilmu syar'i atau ngaji. Yang ketiga itu menuntut ilmu syar'i. Yang keempat adalah menahan marah. Yang kelima membaca ayat kursi setelah melaksanakan sholat wajib. Yang keenam menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Itu yang keenam. Yang ketujuh
membela kehormatan saudaranya di saat ketidakhadirannya. Gitu ya. Jadi kalau teman kita nggak hadir, kalau misalkan mendapatkan bantuan atau apapun, wakilin sama kita kalau hal yang baik. Kemudian yang ke-8, Jauhi perdebatan. walaupun kita dalam keadaan nah benar, jauhi itu perdebatan, perselisihan jauhi walaupun kita benar. Walaupun kita benar nih, udah jauhilah yang namanya perdebatan. Ujung-ujungnya pasti aja nggak baik. Kemudian yang ke-9, Berwudu, kemudian sholat 2 rakaat. nah, pada pinter-pinter nih alhamdulillah. Berwudu, kemudian sholat 2 rakaat kapanpun itu mah. Kemudian yang ke-10 adalah pergi sholat berjamaah ke masjid atau ke musola. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini insya Allah nanti kita masuk ke season 2, tetapi kita istirahat dulu. Ya, kita istirahat dulu. Ini online. Tadi udah pada mesen aja, jadi saya tadi coba bikin posting di Facebook, malah bener-bener nggak pada datang ya. Nah, ada Mama Ayah tuh tadi udah respon, Mama Tasya, Oh, dia pendatang. juga teman-teman yang lainnya yang mudah-mudahan bisa menyimak walaupun memang di online, tetapi mudah-mudahan kita selalu istiqomah melaksanakan ngaji. Baik, kita tutup dulu season ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari ibu-ibu diaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada siang hari ini pertemuan yang Engkau berikan rahmat dan juga keberkahan. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan yang lepas bersih dari salah dan juga dosa. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan timpakan dosa kepada kami kecuali Engkau mau mengampuninya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jangan kami diberikan bingung dan susah kecuali Engkau memberikan jalan keluarnya. Wala hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha. Ya Allah, kami jangan diberikan kebutuhan kecuali Engkau meridhoi kemudian memenuhi kebutuhan kami tersebut. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma adfa' 'anna al-balaa wal wabaa wat ta'un waz zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan 'an baladina hadha Indonesia khassah wa 'an sa'iril buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la takilna ila anfusana tarfata 'ainin wa aslih lana fi sya'nina kullahu la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita istirahat dulu, kita tutup season ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu.